Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 10 Maret 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Pura-pura tidak tahu, PPTT. Pura-pura tidak tahu. Firman Tuhan terambil dalam Yakobus 1 ayat 23 sampai dengan ke-24. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, sebuah karakter yang buruk, yaitu pura-pura tidak tahu. Kami ingin belajar Tuhan bahwa kehidupan ini adalah sebuah pertanggungjawaban. Kehidupan ini tidak hanya berbicara tentang menerima, tapi juga berbagi. Tidak hanya mendapatkan kasih, tapi juga menunjukkan sebuah balasan dari apa yang sudah diperbuat oleh orang lain kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pura-pura tidak tahu. Pernahkah sahabat seperjalanan bertemu dengan orang dengan karakter seperti demikian? Pura-pura tidak tahu. Apa yang dimaksud dengan pura-pura tidak tahu? Yang jelas dia tahu, tapi dia pura-pura. Lalu tujuannya apa kalau sudah tahu dia pura-pura? Maka tujuannya sesuatu yang sifatnya negatif, lebih kepada untuk kepentingannya sendiri. Ada satu kalimat TikTok yang cukup menarik sewaktu orang itu meminjam uang. Dia katakanlah menyembah sembah-sembah, tetapi sewaktu ditagih hutang dia marah-marah. Dia pura-pura tidak tahu sampai kemudian harus ditagih-tagih. Sementara kalau dia pinjam dia sangat ingat. Sahabat seperjalanan, itu adalah contoh sederhana tentang karakter orang yang suka pura-pura tidak tahu. Orang yang pura-pura tidak tahu adalah kelompok orang yang sebetulnya menghindari tanggung jawab. Dia ingin mencari keenakan, dia ingin mencari keuntungan, tetapi dia tidak mempertimbangkan orang lain yang pernah membantu dan menolongnya. Dia tidak tahu balas budi. Dia juga menjadi orang yang tidak mau susah, tidak mau repot. Sewaktu dia punya kesusahan, dia mencari orang dan meminta pertolongan. Tetapi sewaktu orang meminta pertolongan, dia menghindar dan dia pura-pura tidak tahu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pura-pura tidak tahu ini bisa diilustrasikan juga dengan kacang yang lupa kulit, atau anak yang terlahir lupa kepada kandungan ibunya, atau kaki yang melupakan alas kakinya, sandal dan sepatu yang sekian lama diinjak-injak. Dia melupakan akan jasa baik melindungi kakinya dari kotoran, dari benda-benda tajam. Sahabat seperjalanan, apalagi yang dimaksud dengan pura-pura tidak tahu sama juga dengan darah yang tidak menghargai jantung sebagai pemompa aliran darah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pura-pura tidak tahu. Bagian firman Tuhan katakan seseorang yang mendengar firman kemudian melupakannya, dia seperti orang yang baru saja dia berdiri di depan cermin. Dia tahu dengan jelas wajahnya itu, dirinya itu bagaimana, bentuk wajahnya, bentuk hidungnya, bentuk mulutnya, tinggi badannya. Dia tahu dengan jelas. Adakah sahabat seperjalanan yang tidak tahu diri sendiri? Sewaktu ada orang memberikan fotomu sendiri, lalu engkau berkata, siapa ini, aku tidak kenal. Mungkin akan mengalami sedikit gangguan kejiwaan yang perlu diterapi dan perlu dibawa kepada psikolog, mungkin psikiater. Sahabat seperjalanan, apa yang firman Tuhan katakan? Baru saja dia melihat wajahnya di depan cermin, kemudian dia segera lupa dan pergi tentang bagaimana rupanya. Dia tidak tahu bagaimana rupanya. Itu bukan lupa, itu pura-pura lupa, pura-pura tidak tahu. Sahabat seperjalanan, apa keuntungan daripada sikap pura-pura tidak tahu? Ya, keuntungannya sementara. Engkau mendapatkan keuntungan yang sementara. Namun bayangkan, kalau kita kemudian dikenal sebagai orang yang hidupnya itu pura-pura tidak tahu, sewaktu kita butuh mencari orang, tatkala orang butuh, kita menghindar dan lari.
Suatu kita meminta tolong, kita berharap teman menolong, tapi sewaktu orang lain meminta tolong kepada kita, kita pura-pura tidak tahu. Kita pura-pura tidak mengenal orang yang bersangkutan, padahal itu adalah sahabatmu. Itu orang yang berjasa dalam hidupmu. Engkau pura-pura tidak tahu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam hidup. Pribadi yang menghargai, ada investasi kehidupan, investasi perhatian, investasi kasih, investasi pertolongan kepada kita sewaktu kita berhasil, sewaktu kita bisa menyelesaikan satu masa tertentu, baik studi, baik perjuangan hidup, baik sewaktu kita berbisnis, ataupun kita sedang berbuat apapun. Sahabat seperjalanan, sewaktu saya merekam renungan sahabat seperjalanan ini suasana sedang hujan. Ini sedang hujan. Kalau sahabat seperjalanan mendengarkan ada rintik-rintik hujan, siapa yang memberikan air hujan kepada kita? Siapa yang memberikan sinar matahari kepada kita? Siapa yang memberikan nafas hidup kepada kita? Dan siapa yang memberikan pertolongan berkat-berkat kepada kita? Yaitu Allah. Tapi kita seringkali pura-pura tidak tahu. Sewaktu pandemi kita tidak bisa ke gereja, tidak bisa ibadah online pun kita tidak mau. Kita pura-pura tidak tahu siapa yang memberikan kehidupan kepada kita, bukankah Tuhan? Sahabat seperjalanan, ini hujan semakin besar. Itulah berkat Tuhan atas hidup kita. Kehidupan yang Tuhan berikan, hujan yang Tuhan berikan, sinar matahari yang Tuhan berikan, pertolongan yang Tuhan berikan, segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita melupakan Tuhan, lalu pura-pura tidak tahu? Kita tidak sadar bahwa kehidupan ini berasal dari Dia. Dan kehidupan ini berasal dari orang-orang yang menginvestasikan hidupnya kepada kita. Dari semenjak terlahir, terutama adalah orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita. Ada seorang yang datang kepada saya, "Pak Pendeta, saya melihat ada beberapa orang yang betul-betul tidak tahu diri," kata orang bersangkutan. Saya katakan, "Kenapa?" Yaitu ada orang-orang yang pernah ditolong sama Pak Pendeta, seakan-akan dia sekarang lupa kepada saya. Kepada saya pribadi, sahabat seperjalanan, sewaktu saya menolong orang lain, kemudian saya berharap orang itu memberikan respon sebagai hubungan timbal balik, maka saya sedang tidak mengasihi. Saya sedang tidak menjalankan firman Tuhan. Itu urusan dia. Kalau saya pribadi sudah menolong orang, kemudian orang melupakan, orang pura-pura tidak tahu bahwa ada investasi hidup yang dilakukan kepada yang bersangkutan, lalu melupakan orang yang pernah memberikan investasi, maka itu urusan dia. Urusan kita adalah mengerjakan bagian kita dengan sebaik-baiknya. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita begitu kesal, kita begitu sakit hati karena ada orang yang pernah kita bantu, yang kita menginvestasikan hidup kita, bahkan buat kita diirit-irit, ditahan-tahan demi yang bersangkutan. Kemudian setelah dia maju, setelah dia berkembang, dia lupa kepada kita. Dia pura-pura tidak tahu. Sama yang seperti firman Tuhan katakan, baru saja dia lihat di depan cermin wajahnya, dia segera lupa tentang dirinya sendiri. Itu yang firman Tuhan katakan. Sama dengan orang yang sudah mendengar firman tidak melakukannya, segera melupakannya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau kita disadarkan oleh kebenaran firman Tuhan pada bagian ini. Mari kita berjuang untuk tidak menjadi pribadi yang pura-pura tidak tahu. Dan kita juga berjuang kalau ada orang yang pernah kita bantu lalu pura-pura tidak tahu, melupakan kita, biarkanlah itu urusan dia dengan Tuhan, bukan urusan dia dengan diri kita. Karena tugas kita sewaktu berbuat hal yang baik, kita tidak pernah meminta balasan. Tuhanlah yang akan membalas, melipat gandakan apa yang dikeluarkan dari Tuhan jauh lebih luar biasa daripada orang yang bersangkutan. Sahabat seperjalanan, mari kita berjuang untuk tidak menjadi pribadi pura-pura tidak tahu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berdoa memohon sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Jauhkan dari kami Tuhan sebuah karakter yang buruk, yaitu pura-pura tidak tahu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati.
Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.